Halo adik-adik sekolah minggu di Jambu Kidul, apa kabar? Luar biasa tentunya. Halo yang di sekolah minggu Wates, baik-baik juga kan? Sehat-sehat semua. Yang di sekolah minggu Klepu, apa kabar? Luar biasa semuanya. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama-sama di rumah adik-adik masing-masing. Ayo kita mulai, sudah siap semua? Yang di Jambu Kidul bagaimana? Halo yang di Wates, duduk yang manis ya. Halo yang di sekolah minggu Klepu, di rumahnya masing-masing, nggak boleh nakal ya. Kita siap, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan memuji nama Tuhan. Sudah hafal nyanyinya? Hari ini harinya Tuhan. Bisa enggak? Halo yang di sekolah minggu Klepu, yang di sekolah minggu Jambu Kidul, halo, di Wates juga. Yuk kita mulai sambil tepuk tangan loh ya. Masih semangat adik-adik. Setelah kita memuji nama Tuhan, seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat kan? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang disiapkan? Kalau yang sudah bisa baca tentu menyiapkan apa? Kitab suci. Itu kan Mas Garin apa? Kitab suci. Ayo yang di sekolah minggu Wates dibuka. Yang di sekolah minggu Jambu Kidul sudah siap. Yang di sekolah minggu Klepu, ya semua sudah siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita apa? Berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman, berdoa. Gimana sebelum mendengarkan firman Tuhan? Nyanyi setelah memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkannya, lagunya apa? Oh ya, apal itu. Mana tangan? Apa toh? Apal. Ayo disiapkan. Mana tangan? Mana tangan? Di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertumbuh dilipat berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan anak-anak-Mu. Engkau telah memberkati kami di dalam rumah kami masing-masing. Kami ingin juga ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah-tengah keadaan negara kami yang telah mengalami musibah pandemi corona. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Sebentar lagi ya Tuhan, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami masing-masing. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi dan selamat berhari Minggu.
Tadi adik-adik sudah memuji, sudah meluruskan nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 37. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah atau minta tolong Bapak Ibu atau siapa saja untuk membacakannya. Sebelum saya cerita adik-adik, saya mau tanya, apakah di antara adik-adik pernah yang menderitakan sakit, nggak enak badan? Misalnya batuk, pilek, atau bahkan jatuh dari sepeda. Nah, pasti adik-adik merasa sedih, bingung karena adik-adik tidak bisa melakukan kegiatan secara luar biasa. Nah, di saat ini pun saya juga mau cerita tentang seseorang yang sedih, bingung. Karena apa? Karena dia ditinggal oleh seseorang yang sangat dia sayangi, dia kagumi, dia meninggal. Yaitu siapa orang itu ya adik-adik? Orang itu adalah Kleopas. Kleopas itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia sangat sedih dan bingung karena gurunya telah meninggal. Apalagi kata perempuan-perempuan yang datang menengok kubur Yesus telah kosong, dikatakan Tuhan Yesus telah bangkit. Kleopas tidak percaya. Lantas dia pun pagi-pagi yang indah itu dia mau pergi ke kampung Emmaus. Di tengah jalan dia juga ketemu sama temannya. Temannya pun bertanya, Kleopas, kamu mau kemana? Apa kamu tidak tahu hari ini orang-orang mengatakan kalau Yesus telah bangkit? Aku tidak percaya, aku belum percaya. Mana mungkin orang meninggal bisa bangkit lagi? Oleh karena itu, mari kita sama-sama pergi ke Emmaus. Ayo. Akhirnya dua orang, Kleopas dan temannya itu pergi ke Emmaus. Nah, waktu di perjalanan ke Emmaus itu, Kleopas dan temannya masih membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Mereka tidak tahu siapa orang yang ada di sampingnya. Ada tahu siapa yang datang itu? Iya, yang berdiri di samping Kleopas dan temannya itu adalah Tuhan Yesus. Karena mereka tidak sadar kalau Yesus ada di sampingnya. Lantas Tuhan Yesus pun bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu bicarakan di tengah jalan? Sepertinya kamu membicarakan sesuatu hal yang sangat seru. Lantas Kleopas pun berkata dan menjawab, apa kamu tidak tahu? Semua orang membicarakan berita ini sudah tersebar kemana-mana. Benar, kami tidak tahu apa itu, jawab Tuhan Yesus. Lantas teman Kleopas pun menjawab, kami mempunyai seorang guru kami sangat hebat banget. Bahkan dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dia menyayangi banyak teman, tapi ada saja orang tidak senang kepada mereka. Benar, guru kami baik, itu kata Kleopas. Akhirnya tapi di tengah-tengah kebaikan Tuhan Yesus itu ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang tidak menyenangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan oleh orang-orang yang tidak senang itu dikatakan orang penjahat, padahal Yesus sendiri tidak pernah melakukan kejahatan satupun. Tuhan Yesus juga difitnah, menyesatkan rakyat-rakyat dan melarang orang-orang membayar pajak kepada orang-orang kaisar. Tapi banyak orang yang juga menyesatkan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Akhirnya orang Tuhan Yesus itu pun akhirnya dihukum mati, dan Yesus disalib. Dan akhirnya 3 hari pun akhirnya dia mati dan dikuburkan. Tapi itu 3 hari kemudian kata perempuan-perempuan itu yang datang menengok ke kuburnya telah kosong. Nah, akhirnya kata perempuan-perempuan yang menengok ke kubur itu ternyata telah kosong. Kata malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Tapi kami belum percaya. Nah, karena Kleopas dan temannya belum juga percaya, lantas Tuhan Yesus pun menceritakan tentang seluruh isi Alkitab, tentang catatan Isa Al-Masih dari kitab para Musa sampai kitab para nabi-nabi. Nah, Kleopas dan teman-temannya lantas terpesona, tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Lantas karena pagi-pagi ya adik-adik, Kleopas yang pergi ke Emmaus itu pagi-pagi, akhirnya di dalam perjalanan mereka pun sampai ke Emmaus sudah mendekati sore hari. Nah, karena tertarik, akhirnya Tuhan Yesus yang mau diajak mampir untuk istirahat dulu dan makan malam.
Kira-kira adik-adik Tuhan Yesus mau nggak diajak manggil? Iya, Tuhan Yesus yang maha kasih, Tuhan Yesus yang maha sayang itu pun akhirnya mau mampir ke tempat istirahat Kleopas dan teman-temannya. Nah, akhirnya apa? Dia di situ di waktu tengah malam, ada perjamuan malam, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berdoa dulu minta berkat. Akhirnya roti itu diberikan kepada murid-muridnya, kepada Kleopas dan temannya. Nah, waktu menerima roti dari Tuhan Yesus itu, Kleopas dan temannya baru sadar bahwa orang yang telah menyertai di sepanjang perjalanan ke Emmaus sampai ke tempat istirahatan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, setelah mereka sadar bahwa orang itu ada Tuhan Yesus, Kleopas dan teman-temannya lantas gembira, senang sekali. Tapi apa adik-adik? Tuhan Yesus langsung hilang, tidak bisa dilihat lagi oleh Kleopas dan teman-temannya. Demikianlah ya adik-adik, berita kebangkitan Tuhan Yesus sudah diterima oleh Kleopas dan temannya itu. Lantas Kleopas dan teman-temannya kembali lagi ke Yerusalem, memberitakan kabar kebahagiaan itu diberikan kepada murid-muridnya yang lain. Murid-muridnya yang lain itu juga bersukaria bersama-sama untuk memuji dan memberikan nama Tuhan, memberitakan kabar sukacita itu kepada sebanyak orang. Itulah adik-adik bahwa Yesus yang maha kasih mau menghibur, yaitu Kleopas dan temannya yang belum percaya akan kebangkitan Yesus. Dia mau menghibur dan meyakinkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Karena itu ya adik-adik yang di rumah, yang saat ini baru belajar di rumah, menjalankan aktivitas di rumah, adik-adik tidak usah sedih, tidak usah bingung. Karena apa? Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang maha kasih, maha penyayang, pasti akan memberi semangat, memberi sukacita yang luar biasa pada adik. Oleh karena itu adik-adik, berita sukacita kebangkitan Tuhan Yesus harus adik-adik bagikan kepada teman-teman adik-adik, yaitu saling menghibur satu sama lainnya, saling berbagi, saling menolong, tidak boleh menghina teman satu sama lainnya. Itulah ya adik-adik firman Tuhan hari ini yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Mary. Adik-adik, setelah adik-adik menerima firman Tuhan, mari ya adik-adik biar firman Tuhan itu tertanam dalam hati adik-adik. Benar-benar mari kita minta pertolongan pada Tuhan, biar Tuhan senantiasa mengurapi adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kami. Tolonglah ya Allahku, firman yang baru saja diterima oleh anak-anak-Mu ini dapat menyegarkan hati anak-anak-Mu dan menguatkan iman percaya anak-anak-Mu kepada Tuhan, dan agar senantiasa percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan telah menebus dosa-dosa kami. Tolonglah ya anak-anak, tolonglah kami ya Tuhan, agar anak-anak yang masih kecil ini bisa hidup, senantiasa bisa hidup berbagi dan saling mengasihi satu sama lainnya, saling menghibur seperti Tuhan telah menghibur Kleopas dan temannya. Tolonglah ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini harus belajar di rumah, menjalankan aktivitas di rumah, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang cukup, sehingga ya Allahku, anak-anak-Mu bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, masih semangat? Tidak ada yang ngantuk kan? Ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang belum mandi? Ya, nanti boleh mandi. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan lagi. Memuji apa? Oh, srengenge nyunar. Bisa kan semuanya? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya, sambil tepuk tangan ya. Yuk. Yeah.
adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat kan tadi firman-Nya Tuhan bagaimana? Oh, ada yang mendengarkan, ada yang lari-lari. Kita tadi sudah sekolah minggu bersama-sama. Ingat ya, tidak boleh dolan kemana-mana, tidak boleh keluar rumah, nurut sama bapak ibu guru. Ingat kan? Ya, kita hari ini tadi sudah sekolah minggu di rumah masing-masing. Ingat, tidak boleh dolan tadi ya. Sampai jumpa minggu depan. Halo, shalom.